Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi Allah, kita bersyukur karena dalam setiap pimpinan Tuhan tidak pernah sekalipun kita dikurangkan. Namun oleh karena rohnya lah yang hidup dalam diri kita. Itulah yang membuatkan kita senantiasa dipenuhi oleh kekuatan Allah, bahkan kita dicurahkan berkat Allah yang berlimpah ruah. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online ini, dan saya mengajak kita untuk memuji bersama di dalam lagu ini. Bapakku
dalam hidup. Manusia pada awalnya sulit menerima perubahan dalam hidup, terutamanya perubahan yang mendadak. Di dalam firman Tuhan telah dinyatakan mengenai iman Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan jemaat yang sulit untuk menerima perubahan itu adalah jemaat di Galatia. Mereka tidak mampu menerima pemahaman karena harus merubahkan pola pikiran tentang apa atau siapa yang memberi keselamatan. Demikian juga dengan manusia zaman ini yang lebih kepada menerima dan mengambil jalan sendiri berbanding melihat jalan kebenaran yang Tuhan sediakan tanpa berpikir luas. Nah, kenapa kita perlu berubah? Adakah hidup kita ini masih dalam kekurangan? Adakah hidup kita ini belum dilengkapi? Atau adakah hidup yang kita jalani ini sudah cukup untuk kita diselamatkan apabila kita tidak perlukan apa-apa upgrade dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama itu kenapa kita perlu berubah? Kasih Tuhan Yesus dan hubungan kita dengan Tuhanlah yang memampukan kita merubah cara berpikir dan pola hidup kekristenan kita. Apa yang tidak berguna dan apa yang berguna baru dapat dimengerti di saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman Tuhan. Hal kedua, kenapa masih ada kekurangan dalam hidup kita? Karena kelemahan yang ada pada diri seseorang itulah yang membuatkan kita takut untuk berhadapan dengan rintangan, cabaran, dan juga pengaruh dunia. Hal ketiga, kenapa kita perlu senantiasa dilengkapi? Karena kita ini akan selalu menghadapi berbagai cabaran dunia. Sebab itu kenapa kita perlu senantiasa dilengkapi dengan pikiran yang positif. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Hal keempat, kenapa kita harus mengupgradekan setiap hari-hari kita? Karena kita ini seperti elektronik yang perlu diupgrade setiap masa dengan firman Tuhan agar kita ini dipenuhi dengan harapan baru, hidup yang baru untuk dilalui. Ingat, hidup baru bukan hanya kepada orang-orang yang baru menerima Yesus, namun hidup seseorang yang paham dengan kehidupan sebenar akan selalu ingat untuk diperbaharui. Ada 3 rahasia yang akan kita pelajari dalam memiliki perubahan hidup. Yang pertama adalah mematangkan diri untuk mengubah karakter Anda. Melalui kematanganlah kita akan dapat menghadapi segala situasi yang sukar untuk kita atasi dalam hidup ini. Karena bagi orang Kristen yang matang, ia mencerminkan kerendahan hati Yesus. Dalam hal kedua adalah pikiran yang diperbaharui. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan seseorang yang semestinya akan bermula dengan akal pikiran, karena pikiran kita ini untuk bekerja, menilai, dan mempelajari. Hal ketiga itu adalah memiliki kesetiaan yang tetap. Setia di sini bukan hanya berarti setia pada pelayanan, tetapi lebih menjurus kepada bersedia melakukan hal-hal kecil yang membebankan kita tanpa bersungut-sungut. Ada banyak perubahan hidup yang boleh kita pelajari, namun 3 rahasia ini memberi kita satu kelainan untuk kita ubah pola hidup kita, cara kita untuk melayani, bahkan memberi sedikit waktu kepada diri kita, agar kita tidak tertipu dengan kelelayan kita sendiri. Tidak semua jembatan yang kita lalui itu kuku, bahkan apapun jalan yang kita pilih, tidak semuanya akan lurus. Oleh sebab itu dalam kehidupan orang percaya, hidup yang dipenuhi persiapan akan senantiasa dapat mengharungi segala cabaran dunia di masa akan datang. Yakin dan percaya Tuhan itu nyata. Salam damai, Tuhan memberkati.
apapun. Itulah kasih-Mu Tuhan.